Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Faresa Normanityas dengan NIM 240741605111. Dan saya Uma Ursula Ipada dengan nomor NIM 240741600198 dari program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video ini, kami akan membawakan materi mengenai kemiskinan struktural yang merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial. Materi ini kami susun sebagai tugas akhir di bawah bimbingan dosen pengampu yaitu Prof. Inyoman Ruja. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi bukan karena kelemahan individu, tetapi disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Sistem yang ada membuat kelompok tertentu terjebak dalam kondisi miskin secara turun-temurun. Smelter Reporters tahun 2020 menyebutkan bahwa kemiskinan ini merupakan akibat dari ketidakadilan sistem yang terorganisir dan berlangsung lama. Sedangkan menurut Vogue tahun 2007 menambahkan bahwa tatanan ekonomi global juga berperan dalam memproduksi kemiskinan. Kemiskinan struktural memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, bersifat kronis dan lintas generasi, yakni diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, terjadi eksklusi sosial, di mana kelompok miskin terpinggirkan dari akses sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, tanah, dan layanan publik. Yang keempat, tingkat kemiskinan sulit berubah meskipun ekonomi tumbuh karena pertumbuhan justru lebih dinikmati oleh kelompok elit. Karakteristik inilah yang membuat kemiskinan struktural berbeda dengan kemiskinan individual, karena akar masalahnya terletak pada sistem yang bekerja tidak seimbang. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan kepemilikan. Salah satu penyebab utama kemiskinan struktural adalah ketimpangan ekonomi. Misalnya, penguasaan tanah yang tidak merata, sebagian kecil kelompok menguasai aset produktif, sementara masyarakat lain hanya menjadi buruh tani atau petani gurem. Selain itu, sumber daya alam di banyak wilayah dikontrol oleh korporasi besar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang layak dan semakin tersisih. 2. Ketimpangan pendidikan dan pekerjaan. Ketimpangan juga muncul dalam akses pendidikan. Di wilayah pedesaan atau terpencil, pendidikan berkualitas masih sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat miskin tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Inilah yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang formal dengan penghasilan yang layak. Ketidaksesuaian skill menjadi hambatan besar yang akhirnya mempersempit peluang mobilitas sosial. Ketiga, ketimpangan layanan publik. Struktur yang timpang juga terlihat pada layanan publik. Infrastruktur, kesehatan, dan transportasi jauh lebih memadai di kota besar dibandingkan daerah pinggiran. Ketimpangan inilah yang menciptakan isolasi, baik fisik maupun sosial. Kelompok miskin kesulitan mengakses hak-hak dasar mereka, sehingga kemiskinan yang mereka alami bukan lagi kegagalan individu, tetapi kegagalan sistem. Salah satu contoh nyata adalah kondisi buruh perempuan di industri gamelan di Jawa Barat. Mereka bekerja lebih dari 10 jam dengan upah yang minimum, tanpa perlindungan sosial. Sejak kecil, mereka memiliki akses pendidikan yang rendah dan tidak terlibat dalam organisasi pekerja, sehingga suara mereka tidak terdengar. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi struktural terjadi pada kelompok miskin, terutama perempuan. Kemiskinan struktural tidak bisa diatasi dengan bantuan sesaat, dibutuhkan perubahan kebijakan yang sistemik dan menyeluruh. Beberapa solusi pentingnya adalah, yang pertama, pendidikan dan pelatihan vokasi inklusif agar masyarakat mempunyai keterampilan yang relevan. Yang kedua, desentralisasi pembangunan supaya layanan publik merata. Yang ketiga, perlindungan sosial dan representasi kelompok marginal agar mereka memiliki suara dalam kebijakan. Demikian pemaparan kami mengenai kemiskinan struktural. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural muncul dari ketidakadilan sistem, bukan dari kelemahan individu. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus berfokus pada reformasi struktural dan kebijakan yang jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you let
inklusif